Halo sahabat sains seru. Di antara kalian yang lagi nonton, ada yang nggak tahu tentang kanker? Pasti semuanya udah pada tahu. Ya, setidaknya pernah dengar istilah kanker. Benar sekali, kanker merupakan penyakit yang begitu membumi dan belum ada obatnya sampai saat ini. Kanker termasuk penyakit yang spesial. Kanker dapat menyerang siapa aja, nggak peduli miskin dan kaya, nyerang organ manapun juga dari tubuh. Dan dia susah buat dideteksi pada masa awal-awal kemunculannya. Karena itu penyakit yang sudah terdokumentasi sejak masa Yunani kuno ini sering disebut penyakit keganasan yang sangat mematikan. Terus, kenapa sih kanker mematikan? Kenapa kanker susah buat disembuhin? Pada video kali ini kita akan bahas tuntas tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Selama ribuan tahun sejak kemunculannya, penyakit ini awalnya nggak punya nama. Hingga akhirnya ada nih dokter Yunani kuno Hippocrates menggunakan istilah karsinoid dan karsinoma untuk menyebut penyakit ini. Dalam bahasa Yunani, istilah itu merujuk kepada kepiting dan akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi cancer, sehingga akhirnya kita sebut dalam bahasa Indonesia kanker. Ada beberapa penyebab kenapa kanker itu sangat sulit untuk disembuhkan. 4 alasan utamanya adalah 1. Pertumbuhan dan penyebaran yang sangat cepat. Kata kanker digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana tumbuhnya sel abnormal yang bisa membelah diri sehingga jumlahnya bertambah secara tidak terkontrol. Penyebab keadaan ini adalah karena terjadi mutasi pada sel-sel tadi, teman-teman. Mutasi tersebut biasanya didapatkan dalam waktu tertentu selama kehidupan. Jarang banget mutasi atau kelainan genetik ini diturunkan. Karenanya pula beberapa kebiasaan buruk kita seperti merokok dan paparan zat kimia dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Dari triliunan sel tubuh, sel yang mengalami perubahan tadi akan berubah nih menjadi sel tumor. Karena aktivitas sel tumor tidak terkontrol, maka ia membutuhkan lebih banyak energi. Tubuh kita akan berusaha memenuhi kebutuhan energinya, sehingga sel abnormal ini bakalan tumbuh lebih besar dan orang yang terkena kanker akan tampak lebih kurus. Karena kan energi tadi banyak diberikan ke sana. Masuk akal kan ya? Yang kedua, kanker bisa menyerang organ manapun. Masalah lain dari kanker adalah semua bagian di tubuh kita nih, mulai dari tulang, paru, kulit, bahkan darah juga bakalan bisa berkembang menjadi sel kanker. Ada sekitar 1000 jenis kanker yang udah diketahui dan 5 jenis kanker yang paling sering ditemukan, yaitu kanker payudara pada wanita, kanker paru pada pria, kanker prostat pada pria, kanker saluran cerna, dan kanker kulit atau melanoma. Ada ratusan triliunan sel dalam tubuh kita, dan semua jenis sel ini punya kemungkinan buat berkembang menjadi sel kanker. Jadi wajar dong kalau sulit dideteksi bahkan disembuhin. Bayangin aja nih, para ilmuwan udah fokus nyari obatnya sejak tahun 1800-an, tetapi sampai sekarang belum nemu yang benar-benar bisa nyembuhin kanker sepenuhnya. Karena itu pengobatan kita di masa sekarang semuanya lebih diutamakan buat mencegah dibandingkan mengobati dan meningkatkan kualitas hidup buat mereka yang memang gak bisa diselamatkan lagi. Masalah yang ketiga adalah pengobatannya membuat sel normal juga harus dimusnahkan. Kanker kan terjadi karena adanya disfungsi dan distruktural pada sel dalam tubuh kita nih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut separated atau kudeta dalam susunan sel itu sendiri. Padahal ya cuma beberapa sel aja yang berkembang menjadi abnormal, dan sel ini berada di antara sekumpulan sel yang masih normal. Cuman karena sel normal itu juga dianggap beresiko, maka mau nggak mau waktu kita memusnahkan sel kanker, sekumpulan sel tadi yang dianggap normal juga bakalan dimusnahkan. Ibaratnya aja ya, ada beberapa rakyat yang melakukan kudeta pada pemerintah dari suatu daerah. Maka pemerintah bakalan menganggap satu daerah tersebut sebagai ancaman, sehingga melancarkan serangan ke daerah itu dan dampaknya diterima oleh banyak rakyat yang sebenarnya nggak merencanakan kudeta. Ini juga loh alasan kenapa kemoterapi dampaknya bakalan terlihat pada organ lain, seperti rontoknya rambut dan gosongnya kulit. Karena si sel kanker itu asalnya ya dari sel-sel dalam tubuh sendiri, jadi letaknya berpindah-pindah dan ngerusak beberapa tempat yang disinggahi. Sehingga reaksi kemo akan merusak sel-sel normal tadi dalam tubuh. Alasan terakhir adalah karena kanker mudah muncul lagi. Kalau kita ngobatin penyakit lain, misalnya infeksi paru deh, yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, kita palingan cuma perlu minum obat yang udah jelas efeknya selama 6 bulan. Dan kalau dokternya udah bilang sembuh, ya nggak perlu khawatir lagi.
Tapi beda ceritanya dengan ngobatin kanker. Penyakit ini termasuk penyakit yang sangat sering muncul kembali. Ada dua cara kanker dapat muncul kembali. Yang pertama, pertumbuhan sel abnormal di tempat lain udah terjadi bahkan sebelum pengobatan dimulai. Tapi ini terjadi secara mikroskopik alias nggak kelihatan dari luar. Dan yang kedua, sel baru dari organ tersebut yang terkena kanker dapat dipengaruhi sel lain. Di awal tadi kami udah ngejelasin kalau kanker terjadi karena mutasi sel. Jadi semua sel sejenis punya faktor risiko untuk bermutasi. Nah, cara yang kedua kanker muncul ini karena sel baru bermutasi dan tidak ada hubungannya lagi dengan kanker sebelumnya. Wah, ternyata si kanker ini punya banyak jalan buat muncul lagi. Itulah 4 alasan kenapa kanker sangat sulit disembuhkan. Apakah ilmu kalian bertambah setelah menonton video ini? Semoga aja ya, soalnya kami udah berusaha maksimal buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa buat ngutarain pendapat kamu tentang topik kanker ini ya. Komentarnya pasti kami baca kok. Kami juga udah nyediain konten, kami juga udah nyediain video konten menarik lain yang bisa kamu tonton. Kalau masih punya waktu luang, silahkan aja diklik salah satu kontennya. Sekali lagi, makasih loh. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.